Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bahas kisi-kisi ya, sampai nomor 26, kisi-kisi soal PAT. Langsung saja, kisi-kisi nomor 26 adalah menyederhanakan bentuk perbandingan. Contoh soalnya, jika 32 dibanding 24 sama dengan 4 banding N, maka nilai N nya berapa nih? Nah, caranya berarti tulis aja 32 dibanding dengan 24 sama dengan 4 dibanding N. Nah, dari 32 ke 4 itu berarti kan dibagi 8. Maka 24 ke N juga dibagi 8. Nah, 24 dibagi 8 itu berarti 3 ya. Berarti kita tulis di sini 3. Nah, jadi nilai N-nya adalah 3 begitu ya. Oke, lanjut kita ke nomor 27. Kisi-kisinya adalah diketahui perbandingan A banding B banding C dan A plus B plus C yang ditanyakan nilai A. Contoh soalnya, jika perbandingan uang Abel, Benny, dan Caca adalah 2 banding 3 banding 4, berarti A banding B banding C adalah 2 banding 3 banding 4. Jika jumlah uang mereka adalah 360.000, maka uang Abel berapa? Uang Abel itu berarti posisi di sini kan? Berarti pembandingnya adalah 2 ya, berarti 2 per yang diketahui jumlah uang. Maka saya tambahkan 2 tambah 3 tambah 4, jadi persnya per 9. Kalikan jumlah uang yang sebenarnya adalah Rp360.000. Ini boleh dicoret aja, bagi 9 1, dibagi 9 4. 2 dikali 4 jadi 8, tambah nolnya 1 2 3 4. 1 2 3 4, Rp80.000. Lanjut kita ke nomor 28. Diketahui pada kisi-kisinya mengaplikasikan perbandingan senilai dalam kehidupan nyata. Sebuah mobil memerlukan 8 liter bensin untuk menempuh jarak 56 km per jam. 56 km. Nah, jika jarak yang mau ditempuh adalah 77 km, maka bensin yang dibutuhkan berapa? Nah, dari sini kita tahu ya, dari kasus ini kalau logikanya, ini pakai logika ya, kalau jarak yang ditempuh itu semakin jauh, otomatis bensin yang dibutuhkan juga semakin banyak, maka bensinnya pasti lebih dari 8 begitu ya. Nah, karena besaran yang satu bertambah, yang lain juga bertambah, maka disebut perbandingan senilai. Kalau perbandingan senilai maka dia kali silang ya. Jadi kalau kedua besaran itu sama-sama bertambah atau sama-sama berkurang, maka kita kali silang aja ya. Berarti kalau ini dikali silang menjadi seperti ini. X-nya dikali 56 sama dengan 8-nya kali 77. Nah, jadi nilai X adalah 8 kali 77 dibagi 56 begitu ya. Nah, ini dicoret aja. Dibagi 8 itu 7, ini dibagi 8 1. 77 dibagi 7 berarti 11. Nah, berarti bensin yang dibutuhkan adalah 11 liter begitu ya. Nah, kita lanjutkan ke nomor 29. Menentukan harga barang sebelum didiskon. Contoh soalnya, sebuah kulkas setelah didiskon 15% harganya menjadi 2.550.000. Nah, berarti harga kulkas sebelum didiskon berapa? Suatu barang itu kalau belum didiskon berarti harganya masih utuh. Nah, jadi kalau mencari harga barang sebelum diskon itu pasti masih utuh berapa? 100%. Per yang diketahui di sini 2.550.000 tuh harga setelah diskon 15%. Kalau harganya sudah didiskon 15%, otomatis harganya berkurang, nggak lagi 100% tapi menjadi 85% ya. 100% dikurangi 15%. Tinggal dikalikan dengan harga setelah diskon Rp2.550.000. Nah, ini kita tinggal coret aja. Persennya hilang. Nih dibagi 5 berarti 17 ya. Ini dibagi 5 berarti 51. Nah, ini pas dibagi 17 1. Ini dibagi 17 berarti 3. Berarti tinggal 100 kali 3. 300 tambah nolnya 1 2 3 4. 1 2 3 4 ya. Jadi harga barang sebelum didiskon adalah 3.500.000.
rupiah. Pasti lebih mahal kan dari 2.550.000 begitu ya. Oke, lanjut ke nomor 30. Kisi-kisinya adalah mengaplikasikan diagram lingkaran dalam kehidupan nyata. Contoh soalnya, diagram lingkaran berikut menunjukkan latar belakang pendidikan karyawan di pabrik kertas Kiko. Jika banyak karyawan yang berlatar belakang pendidikan SMK adalah 480 orang, maka banyak karyawan yang berlatar pendidikan SMP adalah begitu ya. Nah, berarti kita harus tahu yang SMP ini berapa persen dulu ya, karena yang diketahui adalah persentasenya ya semuanya. Kalau utuh itu kan berarti 100%, maka yang SMP ini kita hitung saja 100% dikurangi yang ada berarti 7%, maaf. Ini berarti dikurangi 7% tambah 16 tambah 10 tambah 24 tambah 28 ya. Ya, berarti 100% dikurangi ini 7 tambah 16 berarti 23 tambah 10 33 tambah 24 57 tambah 28 85 berarti 100% dikurangi 85% sama dengan 15%. Nah, yang SMP 15% dibandingkan dengan yang SMK. SMK itu berarti 24%. Maka untuk mencari yang SMP 15% per 24% kalikan SMK-nya ada 480 orang. Nah, ini bisa kita coret aja, kita coret persentasenya. Bagi 24 1, ini bagi 24 berarti 2 kan, 20 ya. 15 kali 2 30 tambah 01 jadi 300 begitu ya. Lanjut kita ke nomor 31. Menentukan jenis-jenis sudut menurut besarnya. Diketanyakan suatu sudut yang besarnya antara 90 dan 180. Nah, ini kalian harus tahu. Kalau antara 90 dan 180 pasti dia sudut tumpul ya. Sudutnya sudut tumpul ini. Nah, sambil mengingat kalau kurang dari 90 berarti dia masuknya lancip. Kemudian 90 pas masuknya siku. Kemudian 90 lebih nggak sampai 180 berarti tumpul ya, ini tumpul, maaf ini tumpul. Kemudian dari 180 pas berarti dia lurus, sudut lurus. Kalau antara 180 dan 270, maaf bukan 270 ya, ini tak hapus, 180 dan 360. Nah, ini berarti masuknya refleks ya, diingat-ingat. Nah, besok keluar entah yang mana ya. Oke, sekarang lanjut kita ke nomor 32. Diketahui perbandingan sudut dengan penyikunya, ditanyakan besar sudut tersebut. Contoh soalnya, diketahui perbandingan sudut dengan penyikunya adalah 4:5. Maka besar sudut tersebut adalah, karena sudut berarti yang depan, nah berarti tinggal 4/9. Kenapa per 9? Karena kita tahu jumlah sudut terhadap penyikunya pasti 90, tinggal dikali 90. Ini coret aja 10. Berarti 40. Nah, ini besar sudutnya gitu ya. Nah, untuk yang nomor 33 dan seterusnya nanti Bu Dewi ke video berikutnya ya. Enough for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.